Saya sudah kena sabu-sabu sudah 10 tahun, maaf cakap sudah 5 tahun nyok kerap 10 tahun mentang sabu-sabu. Nauzubillah. Apa jalan keluarnya? Bertakwalah engkau kepada Allah. Gimana caranya? Dekatlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang ada di jalan Allah, orang yang ada yang hari-hari ingat kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, Kota Lok Semawai yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, di subuh yang bergembira ini, yang turun hujan gerimis sedikit di subuh hari, tanda turunnya rahmat Allah ke bumi ini. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Subuh ini kita enggak biasanya pada subuh Sabtu ya. Mungkin ini adalah inisiatif daripada panitia masjid ya, juga ya, adalah untuk melaksanakan kajian pada bulan yang lalu, akhir bulan kami berhalangan hadir karena perjalanan dakwah ke safari dakwah ke Lampung selama sepekan, sehingga tidak terlaksananya pada bulan lalu. Maka di bulan Maret ini kita semalam sekaligus ada acara di Masjid Kutablang. Jadi alhamdulillah sekaligus subuh ini dan nanti malam insyaallah kita melaksanakan ngopi bahasanya atau kita tabligh akbar di masjid di lapangan Herak Semawai ya. Target kita adalah umum dan juga khusus kepada anak-anak muda, dan subuh besok insyaallah di Lok Sukun acara safari dakwah safari subuh gabungan insyaallah di Masjid Agung Lok Sukun esok subuh insyaallah taala dengan izin Allah. Nah, maka pada subuh yang berbahagia ini kita membicarakan topik khusus ya, tentang masalah akidah. Tapi ini berhubungan dengan penyambutan bulan suci Ramadan kita. Bagaimana kita menyambut persiapan kita menuju bulan suci Ramadan ya, yang kita tinggal menunggu beberapa hari lagi, 2 pekan lagi insyaallah kita akan masuk bulan suci Ramadan. Persiapan ini kami bahas bukan dari sisi hukum, bukan dari sisi fikih. Mungkin alhamdulillah ustaz-ustaz kita, guru-guru kita sudah banyak membahas persiapan dari sisi hukum fikih dan yang lainnya. Tapi akan kami bahas itu adalah bagaimana kita membawa bekal sedikit untuk masuk bulan Ramadan dengan ilmu Al-Quran kita, dengan tadabbur Al-Quran kita. Bagaimana nantinya di bulan Ramadan sebagai syahrul Quran kita membaca dan juga mentadabburi daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Na ilmu baca tunggu na pernah ke kamu kiban cara supaya bacaan Al-Quran kamu, tadabbur Quran kamu nyakna makna. Gimana? Ada sedikit enggak ilmu untuk kami bagaimana kami mentadabburi Al-Quran pada bulan Ramadan supaya nanti terasa Al-Quran itu berbeda sekali ketika kami membaca pada bulan suci Ramadan. Ya. Ini yang sedikit kami berbagi dalam kesempatan kali ini. Apa dia yang bisa kami lakukan untuk ya, Al-Quran itu terasa hidup, terasa bermakna dari ayat-ayat yang kita baca nanti pada bulan suci Ramadan. Juga di luar bulan suci Ramadan. Ini sedikit kiat yang kami sampaikan dalam pertemuan kali ini dengan beberapa contoh yang kita ambil untuk menjadi pelajaran ya. Oh begitu ya. Begitu nantinya kita lihat cara kita mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Nah, dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah ya,
kita nggak mengajarkan tafsir Al-Quran, tapi yang kita ajarkan itu adalah tentang tadabbur Al-Quran. Beda antara tafsir dengan tadabbur Al-Quran. Kalau tafsir Al-Quran itu perlu kepada ilmu dan ahlinya, Allah pilih itu orang yang nggak sembarangan bicara masalah tafsir Al-Quran. Tapi tadabbur Al-Quran adalah berbeda dengan tafsir. Tadabbur Al-Quran itu bagaimana caranya kita dengan ayat-ayat yang kita baca Al-Quran, lalu kita pasangkan pada diri kita pelajaran-pelajaran yang kita ambil bagi diri kita saja, walau orang lain tidak ada hubungan di situ, tidak ada hubungan dengan orang lain. Tapi membaca Al-Quran pelajaran bagi pribadi saja, bagi pribadi kita saja. Ya, bagi gop mungkin lain lom ini, bagi kedanyo lagenyo. Ya. Jadi pemahaman Al-Quran yang kita pasangkan makna Al-Quran itu kita bandingkan dengan diri kita secara pribadi. Itu tadabbur. Adapun kalau seandainya bukan tadabbur, tafsir, maka itu perlu kepada ilmu yang semua orang harus bisa diselidiki benar tidaknya. Tapi kalau tadabbur, kalau itu tafsir, tapi kalau tadabbur bukan begitu. Kita pasangkan makna Al-Quran itu bagi diri kita sendiri, walau orang lain mungkin tidak sama dengan kita. Nah, kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama kunci penting dalam kita mengambil pelajaran daripada Al-Quran yang kita baca, bahwa yang pertama, ketika Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk bagi kita, bagi seluruh umat manusia, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran ini bukanlah kitab sejarah saja. Mungkin kita menganggap banyak sejarah dalam Al-Quran, tapi Al-Quran bukan kitab sejarah. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab sejarah, tidak bisa. Atau Al-Quran itu adalah bicara tentang umat-umat yang terdahulu, ya, sebagai sejarah saja. Bukan. Tapi Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi, ya, untuk kita tadabburi ayat-ayatnya dan untuk kita jadikan pelajaran bagi hidup kita sekarang. Jadi dengan demikian, kalaupun ada dalam Al-Quran sejarah yang disebutkan oleh Allah, tapi sejarah-sejarah dalam Al-Quran itu nggak detil kadang. Sering nggak detil. Kenapa nggak detil? Karena demi untuk pelajaran. Kalau seandainya disebutkan dalam Al-Quran sedetil mungkin semua permasalahan, itu adalah buku sejarah yang itu hanya berlaku bagi orang yang sudah berlalu. Untuk kami apa? Untuk kita sekarang, makanya sering tidak detil permasalahan disebutkan, karena demi untuk pelajaran bagi orang yang membaca. Jadi dengan demikian, kalau dia bukan kitab hanya sebagai kitab sejarah yang kita pahami sebagaimana kitab pelajaran sejarah, menunjukkan bahwa kalau begitu, semua sejarah disebutkan dalam Al-Quran itu adalah pelajaran bagi saya sekarang. Dengan kata lain, sejarah-sejarah tersebut akan bisa berulang kembali. Ya, sejarah tersebut bisa berulang kembali pada diri kita pada saat ini dan kapan saja kemudian hari. Jadi dengan demikian saya penting membaca buku petunjuk sejarah ini. Jadi jadilah Al-Quran itu buku petunjuk sejarah yang telah terjadi, akan terjadi lagi dan terus akan terjadi. Maka saya selaku manusia yang mengetahui sejarah zaman dulu, maka sekarang saya mencoba untuk belajar dari sejarah yang ada dalam Al-Quran. Dan ternyata memang begitu. Allah sebutkan sejarah dalam Al-Quran itu. Kalau kita paham, ya, nanti kita coba akan sebutkan beberapa contoh. Oh, rupanya sejarah, tetapi untuk saya, ketika kita baca, oh, sejarahnya kelun lagu, ya. Sering ini sekarang kata kunci yang kita tidak paham. Ternyata, ini sejarah yang disebutkan oleh Allah kelun untuk saya ternyata. Bukan sejarah kaku, sejarah menang. Nggak semata-mata sejarah begitu, tidak. Ya. Justru hanya sejarah semata itu sulit sekali kita dapatkan dalam Al-Quran. Yang ada justru sejarah tersebut ternyata untuk saya. Nah, kita lihat misalkan contoh, ya, dalam surat Al-Anbiya. Ya, dalam surat Al-Anbiya, kisah tentang Al-Quran
dalam surah Al-Anbiya mengisahkan tentang para nabi-nabi, sejarah para nabi-nabi dengan umatnya, dengan kaumnya, dan juga sejarah para nabi yang terjadi bagi diri beliau sendiri, ya. Kisah pribadi seorang nabi yang kalau kita lihat nya hana hubungan dengan dayo, yang kalau terjadi nah mungkin terjadi dengan dayo, nggak mungkin terjadi dengan kita. Kisah yang paling unik yang menurut kita nggak mungkin terjadi dengan kita adalah misalkan kisah Nabi Yunus. Ya, kisah Nabi Yunus. Kisah apa? Nabi Yunus. Apa kisah Nabi Yunus? Ditelan oleh ikan paus. Ya, ditelan oleh ikan paus. Itu kisah yang unik sekali, ya. Unik sekali yang mungkin insya Allah sang hana terjadi dengan kita nyawa, ya. Pernah rencana adengku tak baca kisahnya, rencana tak grup lala bikap lingkut engkut paus, ya. Menyangitanya otak ikap lingkut paus hana li cerita, ya. Hanam tumem doa juga, ya. Jadi apa Allah kisahkan kisah Nabi Yunus, apakah itu pribadi beliau? Hanya untuk sekedar sejarah untuk dikenang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, kita lihat ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus nada fil dhulumat. Beliau memanggil fil dhulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Jadi bukan satu kegelapan. Allah sampaikan fil dhulumat, bukan fil dhulami. Kalau fil dhulami, ya, itu adalah dalam satu kegelapan, tapi ini bentuk jamak dia. Dalam kegelapan-kegelapan. Jadi Nabi Yunus berdoa kepada Allah, kondisi beliau adalah dalam perut daripada ikan paus. Yang kalau kita bayangkan perut ikan paus itu adalah untuk safety dan keselamatan memang sudah kosong, nol. Tidak ada lagi pintu keselamatan sama sekali, nol. Jadi gelapnya apa? Gelap perut ikan paus, kemudian gelap daripada laut, karena 200 meter di bawah air itu sudah tidak ada lagi cahaya matahari. Kalaupun siang hari tapi sudah gelap gulita, ya. Walau siang hari tapi sudah ikan paus bermain kendiru 200 meter, ya, 200 meter ke bawah dia, ikan besar, ya. Jadi gelapnya apa? Gelapnya perut ikan paus, sudah itu nggak ada cahaya, udah gelap luar biasa. Nggak ada cahaya sama sekali. Tapi gelap, tambah gelap apa lagi? Gelapnya laut. Plus gelap apa lagi? Di tengah lautan di malam hari. Kata zulumat, betullah zulumat itu. Berlapis-lapis kegelap, berlapis-lapis kegelapan. Allah sampaikan, Nabi Yunus bukan dalam satu kegelapan beliau berdoa, tetapi dalam kegelapan gelap gulita, keselamatan itu apa namanya, zero, masanya apa, kosong, nol, ya. Derajat atau persentase keselamatan nol, nihil bahasanya, ya. Wa nada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim, ya. Termasuk orang-orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam kegelapan tersebut. Allah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kita semua mungkin bisa hafal doa ini, doa Nabi Yunus di dalam kegelapan ini. Kemudian Allah sampaikan, ini kan doa Nabi Yunus dalam kondisi beliau yang begitu sekarat sekali, ya. Allah berfirman dalam surat ini, dalam ayat ini, fastajabna lah, ya. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Maka kami istijabah, kami dengarkan, kami kabulkan daripada doa Yunus, ya. Jadi kan itu Nabi Yunus berdoa, ya Allah selamatkan aku. Tidak, beliau nggak mengatakan demikian, tapi beliau mengatakan tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, maha suci Engkau, aku adalah orang-orang yang zalim. Ini doa apa ini? Ini kepasrahan, kan?
kepasrahan kepada Allah, mengakui diri kita salah. Jadi tak perlu lagi kan selamatkan aku ya Allah. Ya hadapai apa gahri. Getanyo si kabeh hanale tingkat keselamatan si kan nihil ya. Tapi tinggal apa? Akui betul-betul kesalahan kita, akui akan keagungan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tingkat ketauhidan paling tinggi sekali. Mengakui tiada Tuhan selain Allah, diri kita bersalah. Itu tingkat tauhid paling tinggi. Ya. Orang mengakui diri bersalah tidak sombong. Tidak sombong sama sekali itu. Betul-betul dia dalam kondisi titik paling rendah manusia. Titik paling rendah manusia adalah mendapati dirinya bersalah dan mengakui. Makanya ketangkap basah ya. Orang tertangkap basah dalam kesalahan, itu titik kesalahan paling rendah bagi manusia, dan akui kamu bersalah. How tu jangan lo. Betul-betul hina kan, tertangkap basah. Hana mahu belum. Ya. Hana mahu belum tertangkap basah. Betul-betul kesalahan terjadi. Nah, Nabi Yunus dalam kondisi beliau mengakui kesalahan beliau. Beliau lari dari, ya, bahasanya lari dari kaum beliau yang semestinya beliau berdakwah di situ. Walaupun mereka menentang, tapi jangan lari. Ya. Lalu di sini Allah sampaikan, fastajabna lah, kami istijabah, kami dengarkan, kami kabulkan maksud keinginan daripada Yunus. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kedukaan itu. Minal gham ya. Ghammon dalam bahasa Arab beda dengan hammon ya. Ghammon ini sudah duka yang amat sangat. Nah, jadi betul-betul berduka lah sudah. Yang amat sangat kondisi daripada Nabi Yunus ya. Nah, di akhir ayat Allah sebutkan, yang lagi-laginya ke kisah Nabi Yunus yang pernah tanya dema. Cuma untuk terkenang matang kakek Nabi Yunus nang membuat menan nang berdoa ya. Nabi Yunus ada berdoa demikian. Apa hubungannya dengan kita? Ini dia ujung ayat luar biasa. Ujung ayat luar biasa Allah sampaikan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka begitulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Password di ujung Allah duduk. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Kesau ayatnya. Ke Nabi Yunus. Ke drone. Drone orang mukmin. Nya ke drone ayatnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Menan kamu peselamat orang mukmin. Oh ya Allah, ini untuk saya rupanya. Jadi tingkat kejadian yang sangat luar biasa. Jadi Allah sebutkan kasus enggak yang biasa ya, kasus yang luar biasa. Maka bandingkan kejadian Nabi Yunus ini dengan sel. Nah sama tambang dalam sel, pada bawah pintu kamu tahu kan? Ya, contoh misalkan sel di bawah tanah lagi. Sel di bawah tanah, sebagaimana penjara-penjara hari ini, orang-orang penjara daripada pemerintah penguasa yang zalim itu di bawah tanah ya. Di bawah tanah tidak ada cahaya sama sekali, udah di bawah tanah, dikunci pintu, digembok, pintu gembok sel kita itu, kemudian ada pintu luar lagi, pintu luar ada pintu atas lagi, pintu atas tanah ya. Kemudian setelah itu ada areal penjara itu, dipenjara lagi dengan apa? Dipenjara lagi dengan ada pintu gerbang lagi, pintu gerbang dijaga lagi, berlapis-lapis sudah. Sama dengan kejadian Nabi Yunus, atau lebih berat Nabi Yunus. Contoh kasusnya apa? Lebih parah Nabi Yunus kan? Udah dalam perut itu Nabi Yunus. Dalam perut ikan. Lebih parah kasus Nabi Yunus lagi. Nah, maka yang kejadian dengan kita mungkin kalaulah ada ya, mungkin di bawah-bawah Nabi Yunus itu. Hanya selevel Nabi Yunus. Maka mungkinkah Allah selamatkan kita? Kisah ini Allah sebutkan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Oh ya Allah, kelun ayatnya. Lagi nyo nak selamat.
Berarti ayat ini berlaku bagi saya. Ya, Allah sebutkan. Bagi orang-orang mukmin juga. Ya. Begitu. Kita dapatkan itu tadabbur Al-Quran. Berarti kalau ada nantinya siapa saja kejadian dalam hidup seperti itu, ingat saudaraku akan Nabi Yunus. Ya, kisah Nabi Yunus, dan ayat ini berlaku bagi kita. Allah ajarkan kita, ya, supaya menjadi pelajaran dalam hidup. Ya. Begitu juga kita yakin kalau sejarah dalam Al-Quran Allah sebutkan itu bisa berulang. Ya. Dan sejarah yang kita baca dari Al-Quran kapan saja ayat yang kita dapatkan, selalu lihat apa yang berlaku bagi saya, karena pasti ayat ini bagi saya Allah sebutkan. Ya. Kisah daripada Ibunda Musa yang sering kita dengarkan, ya. Bagaimana Allah wahyukan, Allah ilhamkan kepada Ibunda Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti fa'alqihi fa idza khifti alayhi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada Ibunda Musa untuk menyusui Musa. Kalau engkau takut, fa'alqihi fil yam, maka lemparlah atau letakkan anakmu, hanyutkan ke dalam sungai, ke dalam sungai. Wala takhafi, jangan engkau bersedih, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, kami pasti akan kembalikan kepadamu dan menjadikannya daripada orang-orang yang diutus oleh Allah. Nah, ini kan Ibunda Musa yang takut dengan Musa yang dikejar oleh Fir'aun, ya. Takut beliau dikejar oleh Fir'aun dan akan dibunuh. Maka kalau takut, maka disuruh hanyutkan ke dalam sungai. Jadi kan dua pilihan yang sulit ini. Dibiarkan dibunuh oleh Fir'aun, ya, oleh tentara Fir'aun, dihanyutkan ke sungai. Bacut tahu cik dalam keruang, ya. Bacut tahu cik tahu manyo meninggai ke mata, dia mungkin meninggai liket mata. Masuk itu hati nama, ya. Mana hati ibunda dulu yang tega ini, ya. Tapi Allah sampaikan, wala takhafi wala tahzani, jangan takut engkau dan jangan bersedih, ya. Kami akan kembalikan kepadamu. Nah, singkat cerita kan, kisah Nabi Musa ini terjadi hal-hal yang tidak diduga sama sekali, dan itu yang aneh sekali, ya. Pada saat itu ada istri Fir'aun bersama dengan dayang-dayangnya, ya, yang berada di pinggir sungai pada saat yang bersamaan itu, ya. Kemudian Musa yang kecil ini terhanyutkan, diambil. Setelah diambil, lalu kemudian hati istri Fir'aun renyuh dan merasa sayang. Lalu kemudian dibawa ke istana Fir'aun. Kemudian Fir'aun pun mengizinkan kepada istrinya untuk memelihara seorang anak. Yang aneh, anak ini nggak ketahuan dari mana. Itu kan semua hal yang aneh, yang tidak terduga terjadi pada Musa yang masih kecil pada saat itu. Kemudian selamatlah, kita dapatkan selamatlah Nabi Musa, bukan selamat tidak hanyut saja, tapi selamat secara hidup beliau terjamin semuanya. Dari takut kepada Fir'aun menjadi dipelihara oleh Fir'aun, takut dikejar oleh tentara Fir'aun, justru masuk ke dalam rumah Fir'aun. Ini membalik, 100% membalik aja, ya. Ini semua bisa terjadi, ya, semua ini bisa terjadi. Kok bisa begitu? Di belakang semua adalah Allah yang mengatur semuanya. Di luar daripada pikiran Ibunda Musa. Ibunda Musa sama sekali hanya akan kejadian laginya. Pada saat beliau menangis di rumah beliau, Musa sudah dihanyutkan, beliau tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa itu. Begitu kejadiannya, ya. Kita yang memiliki anak kita, tanya mungkin jauh nggak anak itu. Ketika kita jauh dengan anak kita, ada was-was nggak orang tua? Nah, was-was mencik, penganak lo. Apalagi kondisi dia pergi ke tempat yang hanya orang pegang deh. Kita nggak pernah pergi, kita nggak pernah tahu
tak ada ancaman yang akan dihadapi. Gimana perasaan orang tua itu? Gimana perasaan orang Syi'i pada saatnya? Anak ke? Anaknya. Ini enggak lazim akan dihadapi oleh anak saya. Ini perasaan orang tua lebih daripada itu. Ya. Maka perasaan ibunda Musa. Nah, Allah ajarkan kepada kita, kalau dalam sejarah terjadi hal-hal yang di luar yang kita pikirkan, tapi itu bisa Allah atur dengan mudah. Ya Allah, sebagaimana Engkau selamatkan Musa ya, dalam kesedihan, dalam kesusahan ibundanya, maka selamatkanlah anakku sebagaimana Engkau selamatkan Musa. Je dalam doa mana? Selaku urun si, ketika tanyo dapatkan anak tanyo dalam kondisi bacut taholah, ya, bacut taho. Hana lagi tidak seperti kasusnya, enggak seperti Nabi Musa dengan Firaun mungkin. Anak kita hana Onan mungkin. Tapi miyupnya lah. Tapi contoh kasus lebih parah ini. Ya. Maka kalau kasus di bawah itu gimana? Dia selamat oleh Allah lebih-lebih lagi. Ya. Lebih-lebih lagi ya. Kalau kita beriman dalam segala hal apa saja, Allah ada di belakang itu, ada Allah, maka jangan khawatir, jangan takut. Ini kisah terjadi, Engkau ya Allah, Engkau telah mampu selamatkan Musa dalam kondisi demikian, dalam kesusahan ibunya. Maka hari ini aku susah ya Allah, sebagaimana susahnya ibunda Musa terhadap anaknya. Maka selamatkanlah anakku sebagaimana Engkau selamatkan anak Nabi Musa. Apa? Anak daripada selamat untuk selamatkan Musa yang kecil itu ya Allah. Nah, karena Allah yang menyelamatkan Nabi Musa, itu juga hari ini Allah itu loh. Allah yang ternyata semuanya, itu yang selamat Nabi Musa. Tuhan yang sama. Tak pasang kisah lagi nya bak kejadian draw akibat. Yang tadabur kan. Ya, yang tadabur. Itanya hanya saja tafsirkan Al-Quran hana, tapi kita ambil itu pasang bak kejadian nangan lud, ambil itu. Ya, itu tadabur namanya. Makin banyak kita mentadaburi seperti itu, semakin terasa Al-Quran itu adalah sebagai hidup dalam diri kita. Ya, ketika kita baca satu ayat, han lepah ayatnya. Oh, nah pelajaran. Ya akan tanya coba. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah dalam kita mentadaburi, dengan demikian kita yakin Al-Quran ini Allah turunkan sebagai solusi bagi umat. Allah turunkan Al-Quran ini adalah sebagai solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Itu yakinlah itu. Kalau tadi saya sampaikan poinnya bahwa sejarah Al-Quran itu ya bukan sejarah saja, tapi adalah untuk sebagai pelajaran di belakang itu bagi kita. Nah, sekarang ada lagi kunci kita mentadaburi Al-Quran itu adalah yakinlah bahwa ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan Al-Quran semuanya diturunkan adalah sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari. Yakin itu, semua solusi kehidupan ada di situ. Mandum Ustaznya, mandum masalah hidup ada penyelesaian di dalam Al-Quran. Maka tak sang. Nyo ilun na masalah apa? Na masalah hana mahar nyo, apa na masalah nga? Nyo anak lun hana mahar untuk kawin kiban cara. Anak lun hana judo. Ya, kiban na solusi ji tengku. Saya tidak punya anak, sudah 10-20 tahun saya menikah belum punya anak. Ada solusinya daripada Al-Quran mampu baik. Nah, di antara contoh-contoh bisa dapat. Nah, kenapa tidak? Ada solusinya, ada. Kita dapatkan ayat ya. Yang ayat yang biasa orang berahnya ayat terbaik dinar. Apa kan? Ayat terbaik dinar. Gimana ayat ni? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha dalam surat At-Talaq ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
cukup tahu ayatnya ni kalau ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan yaj'al lahu makhraja, akan diberikan baginya, akan dijadikan baginya makhraja, jalan keluar, pintu tubiyat. Nya pintu tubiyat dari masalah apa tu? Masalah apa? Dia pun masalah kan? Semua masalah kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya makhraj. Makhraj ini pintu keluar. Pintu keluar dari apa? Dari semua masalah berarti. Secret ayat Allah sampaikan ya. Allah jadikan dengan cara apa? Bertakwalah kepada Allah. Ustaz, saya sudah kena sabu-sabu sudah 10 tahun, maaf cakap sudah 5 tahun ni kerap 10 tahun mentang sabu-sabu, nauzubillah. Apa jalan keluarnya? Bertakwalah engkau kepada Allah. Gimana caranya? Dekatlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang ada di jalan Allah, orang yang ada yang hari-hari ingat kepada Allah. Kedang tabai rono susahnya petoro. Baik punya orang dengan orang-orang yang good. Ya. Gimana cara lu ingin lepas daripadanya? Dekatlah dengan orang-orang itu. Lebih kecil lagi kasus, bukan narkoba, bukan ini. Rukuk, usai lu ngahai kubah tak kayak rukuk. Gimana caranya? Nah jalan keluar. Kadang nah salah aja kan hana jalan keluar. Tanya handa tim, lebih mangat lagi nyu baik na jalan tubiyat tang. Ya. Rukuk nyo ailon ba. Nemangan ngurung yang hana pian rukuk. Pat urung jauh masjid hana pian rukuk. Ya. Orang jauh masjid hendak pergi rukuk. Kenyam nan. Nak pergi rukuk ino. Nah, ceritanya nak pergi rukuk. Hendak pergi rukuk luar masjid paling piam dak. Ino hendak. Ya. Ya. Contoh kecil misalkan, ya bergaullah. Yaj'al lahu makhraja. Ya, jadi tempuh jalan takwa kepada Allah dalam semua masalah kita hadapi, itu akan Allah jadikan jalan keluar dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Salahnya kita ketika ada kejadian kesulitan dalam hidup, kita enggak lari kepada Allah tapi lari kepada yang lain. Ya, ini masalahnya. Kenapa enggak ada jalan keluar dalam hidup? Akhirnya kita cari jalan keluar kita sendiri, masalah bertambah. Kan banyak orang yang ketika dia cari jalan keluarnya sendiri, gimit pikir cara draw tu, gepegat masalah baru. Kain tak lagi nyan. Sering sekali begitu. Orang yang ketika ada masalah, dia buat masalah baru. Karena maksudnya adalah menyelesaikan masalah dia dengan membuat masalah baru. Minta penyakit lain loh. Ban sakit dia badukun. Uga masalah haju yang panena loh, ya. Ban sakit dia badukun. Kabeh cerita dukun kai berah haju masalah haji kayu minta boleh you minta ubat yang hana tom pernah tayo dengar ni ya. Picuknya campur picuk je ya, yang mencabang dua, dia mencabang dua, ujung je mencabang le lompat minta amanya ya. Contoh ya. Bukan dia lari kepada Allah ya, tapi buat masalah baru, dia fikir itu. Nah, itu enggak bertakwa kepada Allah. Ustaz, lun nah. Maaf cakap misalkan ada orang yang mengatakan bahwa lun katrek lum kawin usah anak lum nah buat susah. Ya, nyo kat membladon ka hana tinya lum. Nah ubat. Nah dalam Al-Quran ubatnya nah. Coba anda dengar ini ya. Kita mentadabburi Al-Quran. Masih dalam surat Al-Anbiya misalkan. Kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nasinya ya, wate ka tuha baru nasinya. Pajan, wate ka kaputeo dan permoh ke mandul. Kaputeo permoh mandul loh. Bermoh don ka mandul. Hanalong sana. Mati kasui bawah Nabi Zakaria. Yang kasusnya di bawah Nabi Zakaria. Itu nak uteo ka hanalong. Nanti hana uteo nya mentang ya secara biologis masih bisa mendapatkan anak ya. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin ya. Dan Zakaria berdoa kepada Tuhannya apa? Memanggil Tuhannya, rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri ya. Wa anta khairul warithin, engkau adalah sebaik-baik ya,
waris yang paling baik, yang mewariskan yang paling baik. Artinya bahwa benarlah waridun ya Allah, ya, jumlah ba Allah. Ya. Umur beliau itu sudah qad balagha minal kibari itiya. Jadi sudah bahasanya sudah umur beliau sudah sangat lanjut sekali, sudah tua sekali ya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami istijabah doa daripada Zakaria dan kami anugerahkan baginya apa? Yahya. Wa aslahna lahu zauja. Maka kami jadikan istrinya itu bisa mengandung untuk melahirkan. Allah jadikan Allah pejut kondisi yang bahasanya secara alamiahnya sudah tidak masanya lagi, Allah jadikan itu bisa mengandung. Ya. Bisa Allah jadikan seperti itu? Bisa. Allah pegah di dalam ayatnya. Nyankan ke Nabi Zakaria mentang Ustaz. Nah. Kawan. Dalam ayatnya mentang dalam satu ayat ya. Allah disebutkan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Innahum sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat bersegera dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa menyeru kepada kami dalam keadaan raghaba wa rahaba, dalam keadaan harap-harap cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka termasuk orang-orang yang khusyuk kepada kami. Yang mereka nyanto. Yang Allah istijabah doanya seperti ini nih, sesungguhnya Zakaria atau Allah berkata innahum mereka. Innahum ya berarti Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Yang dua innahuma. Tapi innahum yusari'una fil khairat, bersegera dalam berbuat kebaikan. Nah, Nabi Yahya kisahnya Allah jin kabulkan lagi rupa, ternyata kondisi Nabi Zakaria nya yusari'una fil khairat, menyena kebaikan awalnya ikut pun. Ya, kalau ada kebaikan beliau di depan. Innahum manhum sallam, urut lain. Bukan Nabi Zakaria saja, siapa saja yang lain. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa meminta kepada kami dalam kondisi harap-harap cemas. Jadi dalam kondisi bagaimanapun meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kegundahan beliau. Nabi Zakaria, kita ambil pelajaran di situ. Kalau begitu lun yang hanasinya tunggu gimana lu pegot yusari'una fil khairat, menyina kebaikan drone yang paling ikut. Lalu kemudian berdoalah kepada Allah dalam kondisi yang seperti Nabi Zakaria. Hanya putus-putus berdoa saja. Harapnya tidak pernah putus, harapannya enggak pernah putus. Sampai sudah istri sudah mandul masih enggak putus harapan juga. Yang betul-betul ya, hanya butuh harapan dulu ya. Sudah mandul istrinya sudah tua, hai pulau. Berdoa tapi istri kamu mandul tetap, walaupun kamu mandul tetap mengharap kepada Allah. Ya. Karena apa kan ayatnya kan ke Nabi Zakaria madang paji. Pusit innahum mereka itu yang nak kasus-kasus lainnya berbuat yusari'una fil khairat, berdoa kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Ya. Karena walaupun kita mungkin ada usaha daripada manusia hari ini membuat bayi tabungkah, kemudian membuat beberapa praktek yang dilakukan seperti itu ya. Secara ininya tetap dokter mengatakan mereka nggak bisa memastikan. Ya. Sekali punya kenalan orang Swiss ya. Beliau sudah dokter terbaik di dunia yang mampu untuk bidangnya. Paduk ke 7 ke kah gagal semua. Ya, gagal. Yang terbaik ya. Paduk ke kah 7 ke gagal. Tapi hana butuh asalnya. Tetap usaha dan disidih memandu dakwah kayaknya memang orang yang memang tahu dengan Allah.
beliau orang bule, lakau ke orang bule, tapi lakau ke orang bule yang lebih daripada tanya, lebih daripada orang Aceh. Punya nombor 4 lagi Syekh Raya ni, ya. Di depan Allah pada umur mereka yang 50-an tahun, Allah berikan anak bagi mereka. Ya, sampai hana truk lagi Nabi Zakaria, hana lo panena kasus tanya materi bawahnya. Nabi Zakaria kasus kah luar biasa. Katuha rentang, istri sudah mandul, apalagi di bawah itu, ya. Beginilah saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tersebut harus bisa menghidupkan. Jadi aplikasi dalam kehidupan kita ada. Dan juga kita cari penyelesaian masalah problem kehidupan kita itu ada dalam Al-Quran. Yakinlah itu. Apa saja problem yang kita hadapi. Nah. Jadi ayat tadi, ya, menjadi kunci. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bisa memberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Jadi apabila ana masalah katanya orangnya, masalah rezeki kurang, kemudian ditambah lo mungkin pekerjaan hana, buat hana, ya, dalam udip katanya, ya, benar tepu bahawa, ya, Allah akan tentukan rezeki. Gadah langit, gadah bumanya lebih mudah daripada Allah, daripada gadah rezeki don. Ya, adik-adindaku, ya, kawan-kawan yang muda yang kalian hari ini merasa bahwa tidak ada lapangan kerja, ya, karena rezeki kalian tidak ada dalam hidup, ya. Hilangnya langit dan bumi itu lebih mudah bagi Allah daripada hilangnya rezeki kita. Dunia lagi yang iya, karena Allah berjanji. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bisa memberikan rezeki dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, dengan cara yang sungguh sangat luar biasa. Allah jenis pegat orang-orang mukminnya adalah orang-orang yang semuanya kaya raya. Nabi Muhammad saja Allah ingin memberikan kepada beliau Batha Makkah itu semuanya zahaban. Semuanya adalah apa? Jud. Pakai aja tu, sumber kekayaan Allah tempatkan di mana? Ini ada pegah. Sumber kekayaan Allah nak duduk apa itu? Sini kalan le, idonya mendung, nekalan. Sumber kekayaan alam Allah tempatkan di mana? Bak jara orang kafir atau bak jara orang mukmin? Pat menyuk yang paling le. Di mana minyak paling banyak di bumi ini? Ayub aki orang mukmin. Awak Eropah pernah? Hana tak pernah tu. Hana tak pernah. Ayub jaro awaknya. Ayub aki awaknya hana. Mandum negara Muslim di bawahnya dumpa ilke je. Indonesia pernah? Hana ada apa? Hana ada apa itu? Hana tak apa api? Hana tak apa api pun masuk ni. Hana tak pernah. Hana tak apa api cukup. Dumpa Nabi Allah. Terkhusus di Indonesia ini menjadi Indonesia ini, ya, secara umum. Ini kekayaan abad ini, abad ke depan ini ikannya. Saatnya dan uke apa? Nikel. Nikel paling besar di dunia di Indonesia. Untuk apa nikel tu? Bateri motor ke depan mobil semuanya mobil listrik. Hanale motor minyak, punya motor minyak ipebib lego. Ya. Yang blow motor minyak, yang lagak-lagak ini ana preh ke hana ke payah blow hana tahu blow ya. Ya. Bateri itu, bahan itu paling inti bateri itu nikel. Nikel itu paling banyak di Indonesia. Allah peduk buat umat Islam Indonesia. Mam artinya ipanya. Artinya ipanya. Rezeki udip mandu Allah peduk di bawah orang mukmin. Maka orangnya iplung bak orang kafir pakat. Artikan salah Allah kan? Beda pegang-pegang salah Allah, salah roda. Nanggro yang paling subur, nanggro orang-orang mukmin subur-subur sekali. Enggak subur, Allah peduk menyeyuk. Hai nanggro Arab Saudi tandu susah, Allah peduk menyeyuk. Ya,
saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka rezeki itu, ya, rezeki itu Allah jamin semuanya. Yang penting apa sekarang? Takwalah kita kepada Allah dalam hidup. Jadilah kita hamba Allah yang baik, hamba Allah yang terbaik, yang lebih baik daripada yang lain. Baik, yang adalah yang nomor 2. Yang terakhir sekali adalah di dalam Al-Quran tanya dapatkan ayat-ayat yang ayat-ayatnya sangat agung dan ajaib, ya. Agung dan ajaib ayat ini saya ambil beberapa contoh ayat di sini. Kita lihat yang baik panjang dah ya, karena tanya karap selesai. Ketika kita membaca ayat Al-Quran yang ada isyarat-isyarat tentang ilmiah, ya, tentang masalah ilmu. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, mungkin hari-hari biasa saja, tapi sebenarnya Allah mengisyaratkan sebuah isyarat ilmu, ya. Dalam surat Al-Waqi'ah misalkan, ya, Allah bercerita tentang orang-orang di dalam syurga. Mereka, kondisi syurga itu seperti apa? Wa fakihatan mimma yatakhayyarun wa lahma tayrin mimma yashtahun. Pada surat Al-Waqi'ah 20 dan 21. Wa fakihatan mimma yatakhayyarun. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang mereka bebas untuk memilihnya. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang bernafsu kita. Yashtahun, betul-betul sangat membuat nafsu kita, bernafsu untuk kita makan. Jadi syurga itu ada buah-buahan yang bebas kita pilih, apa yang tak cok galak-galak katanya, ya, apa yang mahal, ya. Begitu juga daging-daging burung yang sangat lezat, membuat nafsu kita sangat luar biasa. Ketika tanya bacanya, oh yang di syurga, ya. Tapi nekalon Allah nak pegah apa, ya. Tapi Allah sampaikan ini sekarang di bumi, ada manfaat bagi kita. Selama kita masih di bumi, itu ada manfaat bagi kita. Ayat ini, ya, hana manfaat, hana Allah sebutkan kepada kita, mandum ayat na manfaat. Katanya untuk ini, ya, nyo supaya tinggal mendapatkan ayat-ayat semacamnya, baik mudah hidup lewat aja. Katanya, nyo Allah nak pegah buah-buahan, lehnyan daging burung. Pertanyaan simple mentong, ada MSD namanya. Pakan awal ni pegah bokai, lehnya ni pegah dijem. Apa? Daging. Kan daging burung tuh, ya. Kenapa duluan buah-buahan? Sampai onan menyeketika dah baca Quran, beritubi pertanyaannya. Baik muka menan lewat laju. Muka lewat laju. Hai pakai menan. Hai nyo, beda aja. Nyo ayat 20, nyo ayat 20 sah. Hai 20 pasti lebih awal daripada 20 sah dengku. Kenyan jawaban ji. Pertanyaannya apa? Kenapa Allah dahulukan? Tanya orang cah gimana? Menyenal daging ada buah-buahan. Coba ini tanya orang. Peduk daging ke orang Aceh, si dicem. Berkit. Depa berkit. Nah dengar matang dicem berkit. Nah mangat berkit. Somahai berkit dengan manok, ya. Ya. Menyenal peduk sabuh pingan manok, sabuh pingan berkit somahai. Berkit bahasa Aceh, bahasa Indonesia apa? Chamber. Ya. Ya. Mahal dia, ya. Sekarang taruh lagi ada buah-buahan. Punya orang Aceh tah ngecok. Ha? Si berkit atau buah-buahan ni leh? Berkit dulu. Berkit leh, ha? Cok, ini daging berkit dulu, ya. Lehnya nanti tamah lehnya bunya je hidung, ujung ni apa baru buah-buahan. Betul-betul ikan ahli syurga. Ahli syurga kiban buah-buahan ni leh.
baru berki olehnya. Nya dalam syurga. Allah nak pegah buah-buahan dulu. Ada isyarat ilmiahnya apa? Hanya kena pegah buah orang yang pojokan ahli syurga yang lagi yang kon. Tapi nyo tak hikmah apa? Secara ilmu kedokteran sendiri, ilmu kesehatan sendiri, makan buah-buahan sebelum makan daging itu lebih sehat. Karena gula yang ada dalam buah-buahan itu begitu cepat mudah diserap oleh tubuh. Gula pada buah-buahan itu cepat diserap oleh tubuh. Ketika cepat diserap oleh tubuh, maka kemudian ada perasaan kenyang lebih cepat. Ya, gara-gara buah-buahan. Ketika kita sudah merasa kenyang lebih cepat, maka daging itu akan sedikit kita makan. Ya, nya akan hanale tanya Pak Jokowi, kenapa? Perasaan kenyang itu sudah duluan ada melalui apa? Glukos yang ada pada glukos alami dia. Maka pola hidup sehat, kalaupun kita makan sekarang di dunia ini, makan buah-buahan dulu baru makan berat. Jangan makan berat dulu, terakhir baru buah-buahan. Cita yang mbak ahli nutrisinya benar. Menya awak Turki buah-buahan nilai peduk buah-buahan nilai. Nyan adat mbak nanggro lain, ya. Mereka makan buah-buahan dulu. Makan buah-buahan, sebentar setelah itu baru makan yang berat. Ketika makan berat, enggak berat makannya. Kenapa? Sudah ada ini. Nyo bukan? Ya, menyahanan batai si tanya. Ya. Allah dahulukan dulu apa? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Duluan buah-buahan baru dah daging. Jadi besok-besok menyenan buat khauri le habis belanja, ya. Buah-buahan lain beduk ke phone. Kusuji pisang belu. Pakan pisang, perut pisang aja belu, lenya berdubit ikutnya. Ya, insya-Allah hana le habis dulu, ya. Hana le habis. Ya. Hai dengku pakan awai tak pisang. Hai lagi dalam Quran awai ke begah pakai baru kemudian si. Ya. Kamu? Jadi yang dari Masjid Baitur Rahmannya, orang-orang Masjid Baitur Rahman punya khauri lagi nya ini. Awai pakai lagi nyo dudonya. Ya. Jadi kalau hemat lom. Sesuai dengan Al-Quran. Ya benar. Jadi nyo paling kurang 2 kali ayat, tapi itu membuka sesuatu yang sangat luar biasa. Man ustaz bila mahana mendepa lagi nya tadabbur itulah ketika kita tanya, akhirnya kita tanya Mbak Ustaz, tanya Mbak Tengku, tanya Mbak Guraya, pekan menon apa rahsia ini ikutnya. Jadi bahan bacaan kita, perenungan kita. Ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini menjadi hidup dan sehari-hari dalam kehidupan kita, dan insya Allah nanti, ya, mulai sekarang kita persiapkan untuk bulan suci Ramadan selaku bulan Al-Quran. Nantinya insya Allah kita semakin bersemangat dari ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Benar hamdumenyo bertanda baca nyolun tanda baca ayatnya, ya. Nah damai kayak bertandanya ayatnya pakai lagi nyo. Kahana tanda apa tatanya bagure. Sehingga terasa nikmat sekali. Betul-betul saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mentadabburi sedikit seperti kami sampaikan ini, itu sungguh nikmat sekali kita baca Al-Quran. Ada johor yang tajak megapi Al-Quran. Nama dia untuk penalomnya. Walaupun dikret 2 kali ayat tayo dapatkan. Sungguh sangat bermakna sekali, ya. Dan Ramadan, terima kasih atas segala perhatian maupun atas segala kekurangan. Nah, yang ingin bertanya dikret 2, yang berhajat silakan boleh keluar, ya. Nah, yang ingin bertanya dikret 2. Ya. Ya, silakan Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penjelasan tadi Ustaz mengatakan bahwasanya rezeki Allah Taala ada di bawah kaki kaum muslimin, bumi seperti minyak. Kenapa diterima realisasinya pasarnya bukan di tangan orang muslimin? Rezeki terjadi di dalam tangan orang muslimin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau banyak sumber rezeki Allah berikan, titipkan di bumi, di tanah orang muslimin tinggal di situ, tapi realisasinya kok bukan di situ, Ustaz. Yang berkuasa terhadap itu siapa? Orang mukmin yang berkuasa. Tetapi yang justru mengambilnya bukan orang mukmin. Itu bukan salah Allah, salah orang mukmin sendiri.
Salah kita orang Islam sendiri. Yang ingin kami sampaikan tadi adalah Allah telah berikan itu. Berikan itu siapa? Lagi masa di PD. Di PD itu di Tangsel ada emas. Itu milik siapa? Hah? Milik orang PD kan? Pernah kepegat oleh orang PD saanyo contoh dah pegat. Pernah kepegat atau hana kepegat apa? Pemerintah PD pernah kepegat. Hana. Mantap salah orang lok tu mau hana kan? Orang PD-nya kan? Yang jadi masalah contoh. Di Aceh juga begitu. Apa kekayaan Aceh ada? Di Indonesia juga begitu. Kenapa? Salah kita sendiri. Karena kita tidak belajar bagaimana untuk supaya kita bisa mengambil manfaat daripada alam ini secara baik dan bijak. Nah, untuk saatnya, wallahu alam boleh jadi orang mukmin bisa memperbaiki diri mereka. Itu semua bisa mereka kuasai sendiri. Dengan demikian, orang-orang kaya tengah hanale orang luar, apa sih orang muslim, orang mukmin, tokenyo, toke je dum. Di lot mawe dumna orang kaya gara-gara PT aron kamna. Dumna orang kaya miliardernya kan orang lot mawe mendum kala. Atau gop orang luar. Ya. Jangan salahkan orang lain, ya, salahkan diri sendiri. Kita belum punya kemampuan untuk itu, maka perbaiki. Umat Islam ini akan mampu ke depan, khususnya dari Indonesia. Ben kira hana mampu, orang Indonesia mampu, ya punya kemampuan. Ke depan akan semakin baik, mereka akan mampu untuk menguasai tempat dan lahan ladang banyak daripada sumber-sumber kekayaan, insyaallah taala. Nah, good. Honok mentang, yang lain satu lagi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Wa auhayna ila ummi Musa. Allah sampaikan bagaimana cara Allah memberitahu kepada ibunda Musa. Wa auhayna ila ummi Musa. Allah dalam Al-Quran disebutkan wa auhayna. Kami ilhami, diilhamkan oleh Allah kepada ibunda Musa untuk menghanyutkan itu. Allah beritahukan langsung kepada ibunda Musa dengan cara diilhami. Ya, tapi kalau ini disebutkan auhayna, diwahyukan. Ya. Sehingga ada sebahagian kecil para ulama yang menganggap ibunda Musa dapat wahyu juga dari Allah. Buktinya ayat ini beliau dapat wahyu. Kalau beliau dapat wahyu berarti beliau juga seorang nabi. Ya, karena yang dapat wahyu adalah nabi. Ibunda Musa adalah seorang nabi. Ada loh pendapat ulama yang mengatakan demikian, tapi sependapat kecil, sebagian kecil para ulama berpendapat dalam ilmu akidah tentang ini. Maka boleh jadi diwahyukan seperti seorang nabi atau sifatnya diilhami oleh Allah, yang perasaan hati beliau itu merasa tenang, lebih baik mengambil solusi dengan dihanyutkan ke dalam sungai. Jadi beliau sudah mencari inilah solusi yang terbaik, yang bagaian hana lain, ya. Akhirnya beliau ambillah itu, ya. Ketika perasaan hati kita condong terhadap sesuatu, tanya hana tak dua pakar roh lagi nyawa, tapi hati lo ibegah menan. Kadang-kadang tanya menan. Itu diantara ilham-ilham kadang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu ternyata menjadi kebaikan bagi kita, ada punya ilham Allah. Ya. Mungkin ketika ada masalah kita tidak tahu ini ilham daripada Allah, tapi ini inspirasi satu kecenderungan hati saja. Tapi akhir kisah baru dah depa yang kena ilot pi alai pakon. Kalau nak alai pakon rolon cok meno, rolon pegat meno, rolon jak keno, rolon tanyang meno, yang kena merompoknya ilot. Itu depa ilham Allah awalnya. Ya, menjadi kebaikan bagi kita. Selamat genanya atau kita selamat mungkin alai pakau orangnya hana kujak. Pakau hana kujak hom. Ini kejadian dengan kami sendiri, ya. Kami sendiri kejadian waktu di Mesir, ya. Jadi ada kawan beli motor Honda, bahasa Indonesia, banglo Honda. Di Mesir pada saat itu masih sangat jarang orang pakai Honda gitu, ya. Jarang. Tapi kayaknya gale geblo Honda, ya. Dia mau pergi kuliah pakai itu. Suatu hari dia ajak saya untuk pergi. Taik Honda dia. Ya nejak pengalun dia untuk dia pegang urusan. Kebetulan hari itu saya menginap di rumah kawan saya itu, ya. Menginap di rumah kawan. Di rumah kalau saya nggak pergi dengan kawan ini, kebetulan saya tidak ada kuliah, ya.
Jadi pakai kajian ya pengen loan tiat untuk jamai hendak ya pernah je ya pegang urusan loan di kuliah. Ya. Ilun pi hantar loan Honda watanya inan padat ya main le nya daftar juga kan galak dah. Sangat banyak alasan. Kemudian kalau saya enggak pergi di rumah saya sendirian. Siro oleh rumah. Apa lu pegang di rumah? Rahung-rahung inan ya. Tapi ketika dia ajak kalon duit pegang. Tapi sang balon duit rumah madam. Ya. Hai pekan dia pegang loan ya. Ajak apa namanya ini saya sebentar, berikan apa namanya temanin saya sebentar, ganya lebih tua daripada loan bahkan abang letting loan ya, abang letting saya pergi ya, saya sudah ambil tas sampai keluar, biar saya di rumah saya sang mangat ati rumah mentang lah, hanapah tagai dua ya, hanapah tagai tahunya duit, akhirnya saya balik betul-betul gak jadi pergi balik di rumah merahung-rahung di roinan ya. Oke, kalau nggak mau pergi, tunggu saya sampai saya pulang. Luhu bergua gini, memang bengah luhu yang panjang tak ya. Sejam kemudian beliau telpon saya. Beliau telpon. Kau amri, Pak dah, mantai rumah ini. Ya. Alhamdulillah, hadan dia gelun. Pakon, ilun kah kecelakaan. Ya, rusak, mau ditabrak sama mobil. Beliau pakai tas besar sehingga mesusu mentahnya. Menyeruh luntuan pada saatnya wallahu alam punya akan kejadian. Tapi saya nggak tahu kenapa mengambil opsi itu. Secara logikanya itu hangon pakai sidro lo. Tapi setelah itu baru tahu oh itu roh ilham dari Allah kecenderungan hati pada saat itu. Nah, mungkin wallahu alam. Saya nggak mengatakan oh kalau kayak mudah-mudahan kan. Tapi dalam kehidupan kita ada loh. Allah berikan yang seperti itu kadang kecenderungan hati kita setelah kejadian baru tahu itu ilham daripada Allah. Allah berikan kepada kita untuk menyelamatkan hidup kita atau memberikan satu kebaikan. God menang, terima kasih. Kalau tak kisah ya, panjang kita tu hanali bahan uku ya. Ya, baik, terima kasih luntuan lagi maaf kepada Tengku Mandung kapan yang cerita bacut tapi menjadi pelajaran dan insyaallah mudah-mudahan setelah bulan Ramadan kita berjumpa kembali. Kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Insyaallah semuanya mendapatkan syafaat bulan Ramadan dan bisa bertaubat, memperbaiki diri dan menjadi hamba Allah yang lebih baik di bulan suci Ramadan. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih.